Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, suara iblis menggelegar kayak tiupan sangkakala. Apakah tanda-tanda kiamat? Ini pertanyaan TikToker Brekele, ya, yang ngomong seperti itu, pemirsa. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Ya, dan suara yang keluar itu sudah barang tentu adalah suara manusia. Kalau tidak salah, itu adalah suara dari Prabowo Subianto. Ya, luar biasa. Ya, itulah suara dari Prabowo Subianto. Ya, rakyat harus bebas dari kemiskinan. Ya, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan dan macam-macam lah. Rakyat kayaknya happy banget kalau mendengar ceramahnya Prabowo Subianto. Satu hal yang tampaknya perlu diberi catatan, harusnya ada kata kecuali. Rakyat harus bebas dari kemiskinan, kecuali saya yang bikin kebijakan. Kalau dampaknya kepada kemiskinan rakyat, gak apa-apa. Rakyat harus bebas dari kelaparan, kecuali kalau saya bikin kebijakan tentang harga beras. Ya, sekarang tampaknya di mana-mana di daerah-daerah perkotaan, ya, jualan beras yang benar itu sudah nyaris kosong. Tidak ada beras, pemirsa. Setelah isu beras oplosan dari sekitar 300 merek, 200 diantaranya itu dioplos, sekarang beras menghilang dari pasar. Mungkin produsen-produsen itu merenung lebih dahulu, ya kan? Pemerintah macam apa ini kan, mempermasalahkan itu tapi tidak ada jalan keluarnya, akhirnya istirahat semua. Atau mungkin mesin-mesin gilingnya pada disegel. Nah, Prabowo juga bilang bebas dari kebodohan, kecuali kita yang memperbodoh. Membuat sekolah bagus-bagus mahal, anggarannya habis di situ. Sekolah-sekolah negeri berjejalan seperti yang terjadi di Jawa Barat itu. Satu kelas isinya 50 anak, ya. Pasar pun tidak seperti itu, keramaian tidak seperti itu. Bagaimana mereka itu mau belajar? Ya, cobalah si Dedi cari teman-temannya pejabat itu. Jangankan 150, 40 aja, nggak pakai AC, ya kan? Coba tinggal di situ, satu kelas saja, ya kan? Ini kalau gubernur tidak punya pemikiran yang mendalam, tapi sok kuasa, otaknya cupet, tapi pengen terkenal, jadinya ya membuat kebijakan itu amburadul, mirip seperti Jokowi, ya. Dan kita sekarang menjadi sangat cemas dan sekarang khawatir banget dengan perilaku pemerintah. Ya, kemarin bank, ya, rekening-rekening bank milik rakyat Indonesia jumlahnya mencapai 31 juta rekening diblokir. Banyak orang pontang-panting, marah-marah di pihak bank, kasihan juga banknya. Banknya tidak betul-betul tidak bisa buka, tapi menjadi korban kemarahan dari nasabah. Karena nasabah merasa menabung di bank itu. Yang ngambil kebijakan PPATK, siapa yang mimpin? Ya, lapornya ke siapa? Prabowo. Kembali ke Prabowo semua. Nah, yang terakhir ini pemirsa, tidak kalah mengerikannya adalah apa yang disebut sebagai Payment ID Bank. Ya, ini tampaknya privasi setiap orang yang ada di Indonesia ini terancam. Habis sudah.
ya setelah data pribadi rakyat Indonesia dijual oleh Prabowo ke ke Amerika, ngomongnya aja antek asing kan. Siapa sekarang yang menjadi antek asing? Coba, yang menjual data-data pribadi milik bangsa itu. Mungkin ada kompensasinya, ya kan? Seperti ini ada kompensasinya, masa gratisan, ya kan? Dia jual itu. Nah, dan sekarang ada payment ID bank, ya. Dan itu melacak uang masuk, uang keluar masuk setiap rekening kita. Tuh, pemirsa. Ya, dalam langkah yang dinilai ambisius, ya, sekaligus menimbulkan kekhawatiran, Bank Indonesia akan mulai menerapkan sistem identitas transaksi digital payment ID pada 17 Agustus 2025. Ya, saat kemerdekaan, ya, pengawasannya sangat ketat. Apa targetnya kira-kira kan? Ya, semua jadi telanjang keuangan masing-masing itu kan. Kalau ada tuyul, dan ini bajingan-bajingan tuyul ini akan tahu itu di mana mereka meletakkan duitnya, tinggal ngambil kan? Enggak sih, kalau tuyul nggak ngerti rekening. Yang ngerti rekening itu adalah Sri Mulyani melalui dua tangannya itu, pajak sama bea cukai atau apa gitu kan. Wah, ini ada transaksi bea cukai, ada ini kan. Setelah gajinya di ini kok agak lumayan ini, sudah didatangi oleh petugas pajak. Nanti petugas pajak datang, ya, menghamburkan uang jumlah banyak, belum lagi mendapatkan penghargaan karena berhasil menekan pajak itu. Habis semua, sudah. Ngapain hidup bernegara kayak begini kan? Dan Sri Mulyani membebaskan barang Amerika tidak dikenai tarif karena perintahnya Prabowo. Jadi itu suara Prabowo atau suara iblis? Ya begitulah, ya. Dan ini pemirsa, beritanya memang sangat mencemaskan, ya. Apakah nanti rakyat Indonesia akan menyimpan uangnya di rumah? Kayaknya sih iya gitu kan. Karena sistem ini secara terpusat akan merekam dan melacak seluruh aktivitas transaksi digital warga Indonesia, mulai dari rekening bank, dompet digital, hingga pinjaman online melalui satu nomor identitas tunggal yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan, ya. Ini akan menjadi sistem yang bisa memantau pergerakan uang secara utuh dan real time, kata Budi Darmawan. Ini tanda-tanda, pemirsa, negara betul-betul tidak bisa mencari uang selain seperti kuntilanak yang menghisap darahnya rakyat. Kayaknya begitu, ya kan? Ini kata Budi Darmawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI. Ya, jadi ini merupakan kontrol total atas arus uang pribadi juga, kah? Ya, dengan diberlakukannya payment ID, seluruh riwayat uang masuk dan keluar setiap individu akan terdata dan tersimpan di server nasional milik BI. Kecuali maling-maling besar, ya kan? Yang rekeningnya itu tidak ada di Indonesia, tapi dia bikin dalam bentuk Panama Paper, Pandora Paper, ya kan? Kemudian apa yang bebas pajak macam-macam, atau bikin rekening di Singapura. Jadi malah yang paling aman itu adalah para maling, rakyat biasa. Masa sampai jauh-jauh menyimpan uang di Singapura, ya, kesana aja belum pernah, ya, kayak gitulah yang terjadi. Jadi memang situasinya kayak dikepung oleh iblis, ya, dan setan yang gentayangan, ya. Ngeri jadi rakyat Indonesia saat ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.